Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Selamat sore Pak Doni. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Doni? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Gimana kabarnya Pak Edi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya juga baik Pak Doni. Nah, Alhamdulillah. inggih, di sini kita kira-kira ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit nih Pak Doni. Kira-kira apa sih yang ingin kita bicarakan nih Pak Doni untuk hari ini Pak Doni? Ini loh Pak, saya minta sampean untuk membantu saya ini Pak. Saya Inggih, ini ada permasalahan dari siswa inggih, saya di kelas. inggih, Ada anak yang bernama Rio, dia itu inggih, selalu sering terlambat ke sekolah, Pak. inggih. Pada saat piket nyapu, membersihkan kelas, halaman sekolah, itu selalu tidak sempat dia karena datangnya aja, Mbak, jam 8 lewat sedikit, Inggih, Pak. Gitu. inggih. Kira-kira Pak Doni, dari yang Pak Doni bicarakan mengenai keterlambatan Rio tadi Pak Doni, apa sih yang ingin kita dapatkan Pak Doni? Iya, tentunya, Pak. Kita sebagai Inggih, guru itu mengharapkan anak-anak didik kita itu selalu disiplin, baik dalam segala inggih, kegiatan, inggih, terutama kita kan sebagai guru inginnya inggih, anak kita itu selalu datang tepat waktu. Mereka inggih, itu harusnya sudah datang pagi-pagi ke sekolah, Pak, karena inggih, ada banyak pekerjaan yang perlu disiapkan mereka sebelum mereka belajar. Seperti iya, contohnya tadi untuk melaksanakan piket kebersihan kelas. Seperti itu, Pak, harapan saya untuk percakapan kita pada hari ini. wah luar biasa ya Pak Doni, ini harapannya agar siswa tadi bisa lebih disiplin. Ini gini Pak Doni, misalkan nih lah dari skala 1 sampai 10, menurut Pak Doni, anak murid Pak Doni ini sudah berapa disiplin Pak Doni? Kalau dari tolak ukurnya skalanya itu, Pak, kalau Oke, saya ukur itu baru mencapai 6, Pak. Jadi yang harapan saya sebenarnya eh, anak didik saya itu mencapai 10 seperti itu, Pak. Inggih. Eh, Keinginannya luar biasa lah dari Pak Doni. Jadi posisi sekarang nih 6, tapi bagaimana caranya supaya 10? Kira-kira Pak Doni, alasan alasan anak murid Bapak jadi sekarang ini nilainya 6 itu kenapa ya Pak Doni? Ya, seperti tadi, Pak, alasan Iya, saya memberikan nilai tolak ukurnya 6 karena keterlambatan berangkat ke sekolah tadi, Pak. iya, Jadi itu boleh dikatakan tidak disiplin seperti itu, iya, Pak. iya. Tidak sesuai Sebelumnya, dengan yang saya harapkan, ya, Pak. oh iya, sebelumnya Pak Doni pernah membuat pengatasan masalah ini Pak Doni, masalah kedisiplinan siswa Pak Doni. Ya, sudah, Pak, sudah saya lakukan. Iya, Pertama, saya ajak eh, dengan baik-baik, Pak, seperti itu untuk iya, diskusi. Terus berikutnya saya karena dia tetap melanggar, Pak, saya beri teguran seperti itu, Pak. Bahkan iya. yang berikutnya saya beri sanksi seperti itu, Pak, karena keterlambatannya. Seperti itu, Pak. Oh, inggih. Jadi sudah, pernah Pak Doni laksanakan lah untuk yang, bagaimana, mengatasi perilakunya. Tapi sebelumnya apakah ada permasalahan Pak Doni saat Pak Doni melaksanakan, itu tadi, bagaimana pengatasan perilaku anak tadi, Pak? Iya Ada sih, hambatan Pak. nggak, Pak? Tentu ada hambatannya, Pak. Yang pertama dari si anak, Pak. Jadi walaupun sudah kita memberikan diskusi ringan, terus berikutnya teguran, bahkan sanksi, kita menghadapi hambatannya anak itu kayaknya susah itu, Pak, untuk disiplinnya tetap susah dan dia Inggih, tetap melanggar seperti itu, Pak. Walaupun saya sebenarnya sudah mengatasi permasalahan itu, tetap ada iya. hambatannya seperti itu, Pak. Kira-kira sampai sekarang ini bagaimana cara Pak Doni untuk mengatasi hambatan tersebut, Pak Doni?
Ya, tentunya saya akan terus mencari cara solusi untuk mengatasi hambatan tersebut, Pak. Baik terus-menerus mendisiplinkan dan terus-menerus berusaha untuk si anak itu tidak melakukan halnya berkali-kali atau berulang kali seperti itu, Pak. Ingin Iya Pak Doni, luar biasa Pak Doni. Mungkin bisa diceritakan Kak Pak Doni, bagaimana sih rencana atau aksi lain untuk mengatasi permasalahan siswa tersebut Pak Doni? Atau masalah disiplin siswa nih Pak Doni? Baik, terima kasih Pak Edi. Jadi Iya, saya mempunyai rencana atau aksi lain iya, dalam mengatasi permasalahan si Rio tadi yang sering terlambat datang ke sekolah itu dengan cara praktek segitiga restitusi. Nah, di iya, mana dalam praktek itu si anak itu akan kita berikan pertanyaan-pertanyaan melalui menstabilkan identitas, iya, validasi tindakan yang salah. Terus yang terakhir itu yang sangat penting itu Pak, di mana adalah menanyakan keyakinan kelasnya seperti itu Pak. iya Jadi luar biasa. dalam ya di dalam menanyakan keyakinan kelas itu si Roy tadi saya tanyakan apakah sudah melakukan keyakinan kelas yang kita sudah buat kemarin seperti itu. Lalu Iya, dia menjawab dia menjawab belum Pak. Eh, jadi saya bertanya hal apa yang belum kamu lakukan? Itu datang tepat waktu ya. Setelah iya, itu saya bertanya lagi pada anak tersebut untuk supaya kamu tidak telat terus itu apa yang harusnya kamu lakukan. Nah, jadi dia menjawab seperti ini, Pak Edi, iya, katanya, saya mulai besok saya tidak akan tidur terlalu larut malam lagi. Saya tidak mau main game terlalu larut malam lagi. Saya cepat tidur sehingga pada besok paginya saya bisa bangun pagi seperti itu dan iya. berangkat tidak terlambat lagi seperti itu, Pak. Iya, Pak Doni, kira-kira nih yang menjadi tolak ukur Pak Doni dalam melaksanakan rencana, baik tadi yang bisa disebutkan segitiga restitusi ataupun yang lain-lain, betul keberhasilannya. Iya. Jadi sebagai tolak ukur bahwa dikatakan cara saya tadi berhasil adalah ketika anak saya tadi yang bernama Rio tadi sudah tidak telat lagi ke sekolah, Pak. Dia Iya, selalu tepat waktu dan dia mengerjakan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya di sekolah. Itu yang menjadi tolak ukur keberhasilan eh, dari saya, Pak. iya. Ini Pak Doni, misalkan ada hambatan atau misalnya si Rio ini masih saja sih terlambat. Nah, bagaimana sih rencana atau aksi nyata lagi oleh Pak Doni? Ya, jadi kita sebagai guru itu akan selalu berusaha dan tidak akan pernah bosan-bosannya untuk melakukan tindakan hal-hal positif terus-menerus seperti segitiga restitusi tadi Pak ya, kita akan selalu mengingatkan dan sampai benar-benar si anak itu menyadari penuh akan akan hal baik atau hal-hal positif yang harus dia lakukan seperti itu Pak. Ini Pak Doni, misal, ini kan ulun di luar konteks misalnya, ceritakan karena ulun ini sebagai guru BK juga Pak, apakah Pak Doni pernah menanyakan secara langsung nih alasan anak ini kenapa bisa terlambat? Atau bahkan Pak Doni bisa pernah memanggil orang tua Pak Doni? Iya, saya yang pertama yang kalau untuk menanyakan alasannya itu sudah pasti Pak ya. Seperti Iya, yang saya katakan tadi, kenapa alasan kamu terlambat? Dia iya, menjawab seperti ini, katanya saya terlalu begadang terlalu malam main game, jadi lupa kalau sudah larut malam. Jadi tidurnya pun telat seperti itu. Jadi
Kalau tidurnya telat, pasti otomatis dia bangunnya juga pun telat, seperti itu, Pak. Kalau untuk, mendatangi orang tua murid yang bersangkutan sih untuk saat ini masih belum gitu, Pak. Belum Iya. ada tindakan ke situ. Tapi ada rencana Kak Pak Doni untuk melaksanakan panggilan orang tua atau mengonfirmasi orang tua agar anak ini lebih diperhatikan gitu, agar kita saling bekerja sama nih antara guru dan orang tua Pak Doni? Iya, pasti, Pak. Jadi, ke depannya bukan hanya kita melakukan ke si anak saja, Pak, Iya. kita juga harus konfirmasi, koordinasi, sosialisasi kepada orang tua tersebut. Jadi untuk Iya. saya akan sesegera mungkin, eee, mendatangi orang tua tersebut untuk memberikan pengarahan tentang, perilaku si anak, supaya si anak itu tidak akan terlambat datang ke sekolah lagi. Iya, luar biasa Pak Doni. Jadi Pak Doni, kira-kira nih untuk yang pelaksanaan segitiga restitusi ataupun untuk penegakan lagi mengingatkan anak kedisiplinan dan juga untuk panggilan orang tua, kira-kira kapan Pak Doni bisa melakukan kegiatan ini Pak Doni? Atau rencana ini Pak Doni? Untuk melakukan itu saya sangat antusias sekali, Pak. Setelah dengan percakapan dengan Bapak, saya akan melakukannya mulai besok hari, Pak. Jadi tidak akan saya tunda-tunda, hal-hal baik, hal positif itu harus sesegera mungkin kita laksanakan untuk kemajuan mutu siswa, mutu pendidikan kita, kedisiplinan siswa kita ke depannya, seperti itu, Pak. Iya. Gini Pak, siapa sih yang mungkin bisa membantu Pak Doni nih untuk memanggil orang tua, untuk membuat segitiga restitusi atau melaksanakan rencana ini? Siapa Bapak yang bisa menurut Pian bisa membantu Pian? Ya, tentunya yang pertama itu adalah yang bisa membantu kita adalah rekan-rekan sejawat, para guru-guru di situ juga bisa ikut andil untuk membantu dalam kegiatan saya, dan terutama juga tadi yang bisa membantu saya itu adalah orang tua, dari orang tua murid tersebut, supaya kegiatan aksi itu berjalan dengan lancar dan sukses, seperti itu, Pak. Iya, luar biasa Pak Doni. Nah, ini kita kurang lebih sudah hampir 10 menit lewat, sudah hampir 15 menit Pak Doni waktu kita. Nah, mungkin Pak Doni bisa bagaimana sih perasaan Pak Doni bisa diceritakan nih setelah kita berbicara ini bagaimana perasaannya Pak Doni? Tentu saja Pak, saya sangat senang sekali ya melalui percakapan saya dengan Bapak itu sangat inspirasi sekali, memberikan motivasi kepada saya, memberikan ide-ide hal-hal baru yang muncul dari diri saya sendiri untuk kedepannya untuk melakukan hal-hal positif, hal-hal yang baik demi kemajuan atau demi kedisiplinan dari anak saya tersebut, Pak, seperti itu. Iya, luar biasa pada Pak Doni. Terakhir nih Pak, bisakah Bapak apa sih dari percakapan kita ini Pian simpulkan dari yang 10 menit sebelumnya apa saja yang kita bicarakan ini Pak? Jadi, terima kasih ya Pak Edi untuk kesimpulan saya hari ini. Yang pertama saya sangat beruntung sekali mempunyai teman sejawat seperti Pak Edi yang Luar sudah biasa. menjadi coach bagi saya, dan saya jadi bersemangat seperti itu, Pak. Jadi Iya, untuk, melakukan tindakan aksi nyata terhadap, anak tersebut, dan saya, mempunyai ide baru, hal yang baru yang tentunya akan saya terapkan dan saya bisa melakukannya dengan, eee, sesuai dengan sesuai dengan rencana aksi nyata yang sudah saya persiapkan, dan saya yakin ya dari pertemuan kita ini saya nanti akan mendapatkan, hal baru dan saya bisa mendisiplinkan anak tersebut, seperti itu, Pak. amin. Iya, terima kasih. Baik Bapak Doni, di sini ulun menunggu nih seperti apa aksi nyata yang akan Bapak Doni laksanakan. Mungkin besok Pak Doni bisa konfirmasi ke kepala sekolah untuk melaksanakan panggilan ataupun membuat segitiga restitusi dilaksanakan ke anak. Mungkin minggu depan ulun ataupun saya ingin melihat nih ataupun mendengar cerita Pak Doni. Apakah Pak Doni ini bagaimana setelah melaksanakan panggilan orang tua dan bagaimana keadaan Rio Pak Doni.
Nah, mungkin itu alhamdulillah perasaan Pak Doni pun sudah mulai lega. Mungkin sampai di sini saja Pak Doni percakapan kita hari ini karena memang waktu nih kita sudah kurang lebih hampir 15 menit kita berbicara Pak Doni karena memang dari awal kan kita sudah bersepakat bahwa 15 menit. Terima kasih Pak Doni telah hadir di sini. Ulun minta maaf Sama-sama. bila kesalahan Pak Doni. Ulun akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ceritanya sudah jelas, sudah kita sesuai dengan itu Pak, tujuan umum, identifikasi masalahnya, rencana aksi, tanggung jawab itu sudah ada di dalamnya, sudah ada. Terus mendengar aktif, terus memberdayakan koci sudah, terus lawan pertanyaan berbobot itu mungkin di situ aja Pak, karena kita ragu-ragu gitu Pak. Menurut di pertanyaan berbobotnya mungkin karena kebiasaan kita kan, Bapak itu kan biasanya bahasa Banjar tuh Pak, banyak keulutannya tadi. Seperti itu Pak, itu aja. Mungkin dari pertanyaan mungkin. Ya, tapi sebenarnya bagus. Jadi itu aja. Mungkin dari